Siapa sangka, lobster di pantai Sawarna ini bukannya dicari pakai perahu, tapi diburu di sela karang yang terus dihantam ombak gede. Hari ini, Aye pengen ikut ngerasain langsung gimana susahnya berburu lobster di mari. Di sini nih habitat lobster karang. Mereka demen banget ngumpet di lubang-lubang batu yang dalam di sekitar sini. Makanya Aye sama para nelayan jodang ini kudu berani turun langsung ke bibir karang buat ngedapetin lobster inceran. Akhirnya Aye udah sampai nih di lokasi perburuan lobster. Kata Pak Ibung sama Pak Ibong, lobster demen banget ngumpet di alur-alur karang yang dalam dan juga dihantam ombak kayak gini. Jadi keseharian Pak Ibong sama Pak Ibung ini mencari lobster dengan cara menaruh jodang di sela-sela karang yang dalam ya Pak ya. Karena tempat persembunyian si lobster itu ada di bagian-bagian selip-selipan karang. Jadi nanti kita akan pasang beberapa jodang dan akan kita sebar di sekitaran sini Pak. Jodang bentuknya sederhana. Rangka besi berbalut jaring ini terbuat dari senar pancing. Biasanya di bagian tengahnya dikasih umpan kayak ikan, tamikil, atau kerang-kerangan lainnya. Yang bikin menantang bukan alatnya, tapi tempat masangnya. Jodang kudu dimasukin ke dalam alur karang yang masih kerendam air laut. Tepatnya jalur lobster berjalan buat sembunyi dan juga cari makanan. Kalau udah dipasang, jodang kudu diikat ame tali tambang di bagian celah karang. Tujuannya biar jodang kagak kebawa ombak dan arus pas air laut pasang. Masyarakat lokal tahu betul ngebaca situasi atau istilahnya ngitung ombak gede yang bakalan dateng. Kalau kepaksanya kagak bisa ngindar ke tempat aman sebelum ombak dateng, Aye kagak boleh panik dan kagak boleh lari. Lantaran buih ombak bisa ngaburin lobang dan juga karang tajam di sekitar Aye. Bisa berabe kalau Aye nyusruk ke gulung ombak di batuan karang. Kagak cuman pasang jodang, biasanya nelayan juga ngecek jodang yang udah dipasang dari hari sebelumnya. Pak Ibung, nih katanya hari ini kita mau ada yang diangkat nih Pak. Ya. Yang kemarin sore ya? Kemarin sore ditarik kita angkat hari ini. Oke, kita ambil dulu yang paling dekat ya Pak ya. Jodang dipasang dan diangkat waktu air laut lagi surut. Diangkat pakai galah panjang yang ujungnya ada besi pengaitnya. Ya, dapat, alhamdulillah dapat 2. Buat nelayan, hasil ini udah cukup bikin semangat. Karena nyari lobster itu kagak ada garansi selalu dapet. Pas rezekinya dapat banyak, pas kagak rezeki, ya bisa zong. Pas lagi ngangkat jodang berikutnya, jodangnya nyangkut di dalam celah karang. Kalau kondisinya kayak gini, kagak bisa ditarik paksa karena bakalan putus atau ngerusak jodangnya. Pak, nyangkut nih Pak. Nyangkut. Biar Aye aja nyelam ya Pak ya. Iya. Setelah merhatiin ombak, Aye nyebur ke dalam alur karang. Aye pengen nyobain ngambil langsung jodangnya ke dalam sela karang yang masih penuh air. Resikonya kalau ombak gede tiba-tiba datang, badan Aye bisa kebawa arus dan kebentur karang di dalam celah alur karang. Tantangan lain, Aye masuk ke dalam air laut kagak pakai kacamata nyelam. Tentu aja bikin mata perih. Tapi Aye kudu cepet ngelepasin ikatan sebelum ombak gede berikutnya dateng. Pak, berhasil. Dapat 2. Dapat 3 ekor Pak. Iya. Berhasil. Angkat jodang yang nyangkut di karang. Akhirnya jodang berhasil Aye angkat. Ternyata pekerjaan nelayan bukan cuma nangkap ikan, tapi gimana mereka juga berdamai dengan alam. Yang takut, minggir! Hari udah mulai sore nih. Air laut sebentar lagi juga mulai pasang. Aye pengen ngitung dulu hasil lobster tangkapan sore ini. Alhamdulillah tangkapan kita hari ini ada 6 ekor ya Pak. Dari 5 jodang yang kemarin Bapak tebar ya. Kemarin sore ya Bapak tebar. Untuk 6 ekor ini Pak, ukurannya ini termasuk besar, sedang atau kecil Pak? Ini yang besar nih, yang agak kecil, yang ini ya yang 4 ya, yang 2 ini yang besar. Super. Super yang ini.
super Nih ya, Pak, 2 ekor. 2 ekor ini super ya? Iya. Biasanya nih Pak, setelah Bapak dapat nih Pak, dijual atau dimasak sendiri Pak? Dimasak sendiri juga, Iya, bakar juga ya Pak ya? Bakar. Direbus enak. Direbus enak. Direbus enak. Kalau- Enak. Kalau misalkan Bapak ini dimakan mentah-mentah udah pernah belum? Belum. Nah, Ya, belum. makan mentah. Nah, berhubung Bapak belum pernah nih, Aye mau coba Pak daging lobster ini yang mentah, Wah, fresh, langsung dari alam. Iya, boleh Oke. sekali. Boleh. Boleh. Ya, oke. Nanti Aye ceritain ya rasanya Iya. kayak gimana ya Iya. Pak. Kalau makan sushi ikan mentah sih, Aye udah pernah. Tapi kalau makan lobster mentah, Aye belum pernah nyoba. Dalam waktu semenit, Aye bisa nggak ngabisin daging lobster fresh ini? Tantangan pertama, ternyata waktu ngebuka cangkang lobster mentah yang keras. Dagingnya masih bening dan kenyal. Sekilas sih ada aroma amis, tapi setelah masuk mulut ada rasa manis alaminya yang keluar. Tanpa bumbu, tanpa saus, dan tanpa dibakar. Ternyata rasa daging lobster ini tetap enak. Cara makan kayak gini emang kagak biasa. Di sini umumnya lobster hasil tangkapan tetap dimasak sebelum disajiin. Bapak, habis. Iya. Nah, Bapak nyesel banget Pak kalau nggak nyobain daging mentahnya Pak. Karena ini dagingnya rasanya manis dan kayak tekstur kayak jelly-jelly. Kalau udang yang kecil-kecil dimakan udah biasa, tapi lobster mentah tuh belum biasa kan. Ternyata setiap ekor lobster yang sampai ke meja makan kudu ditebus ame kerja keras para pencarinya. Ngadepin resiko berada di atas karang tajam dan ombak gede. Masyarakat di sini untuk mencari lobster ini perjuangannya berat banget apa ya? Iya. Dengan ombak yang begitu besar, di palung-palung yang diterjang ombak, taruhannya nyawa Pak. Iya. Nah, belum tentu juga dapat. Nah, kita alhamdulillah hari ini dapat 6. Tapi sebelumnya pengalaman, pernah nggak Pak nggak dapat? Pernah. Sering malah. Oh, berarti termasuknya alhamdulillah dapat ya Pak ya? Alhamdulillah. Buat yang takut, minggir!